Hmm. Pak. Belum selesai semua. Hati-hati loh, saya kalau ngomong serius nih. Kalau Anda nggak bisa, berarti ujian ujian saya soal isai, nggak ada multiple choice lagi. Ya kalau nggak bisa, bilang apa yang nggak bisa. Kan saya udah kasih kesempatan, ya. Masa Anda yang kelas reguler artinya kok ngalah dengan kelas karyawan, ya. Tolong ya, diperhatikan itu betul tugasnya. Ini juga hari ini screening juga ada tugasnya. Bagi yang nggak masuk silakan kalau bisa nanti ujian, ya. Oke, presentasikan, Naila. Ya, Kak. Ya. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, teman-teman semua. Yuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cukup, cukup. Buat itu, Bapak. Di sini saya akan mempresentasikan jenis metode penelitian yang berbeda. Itu studi cross-seksional. Pertama yaitu pengertian studi cross-seksional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan sumber memiliki status, paparan, penyakit, atau karakteristik secara serentak pada individu dari populasi pada satu waktu. Beberapa literatur epidemiologi menyebut studi cross-seksional sebagai studi prevalensi. Pada penelitian studi cross-seksional ini, peneliti hanya mengobservasi fenomena pada satu titik waktu tertentu. Halo? Adapun tujuan cross-seksional yaitu untuk mempelajari prevalensi distribusi atau hubungan antara variabel kesehatan dan faktor risiko pada populasi tertentu pada waktu tertentu. Adapun ciri-ciri dari cross-seksional, yang pertama yaitu data dikumpulkan pada satu titik tertentu. Yang kedua, sampel dipilih dari populasi yang besar. Yang ketiga, variabel diukur pada semua objek dalam sampel. Lalu yang terakhir, analisis data biasanya deskriptif tetapi dapat juga analitik. Lalu di sini ada menurut desain penelitian, yaitu jenis penelitian cross-seksional dibagi menjadi dua. Pertama itu studi deskriptif. Penelitian deskriptif umumnya dilakukan untuk menggambarkan status kesehatan masyarakat pada suatu saat. Pengukuran prevalensi pada suatu event yang terjadi di rumah sakit atau disebut phlebitis juga dilakukan dengan metode ini. Penelitian ini biasanya mengandalkan data yang sudah ada atau data sekunder, atau dapat juga data primer yang diperoleh melalui suatu survei, misalnya survei kepuasan pasien terhadap pelayanan persalinan di rumah sakit. Lalu di sini ada tujuan dari epidemiologi deskriptif. Yang pertama itu memberikan informasi tentang distribusi penyakit. Lalu di Halo, sini suaranya. ada
Suaranya putus-putus atau gimana nih? Ya, Pak. Lalu tujuan epidemiologi deskriptif yang pertama itu memberikan informasi tentang distribusi penyakit berdasarkan karakteristik populasi. Lalu yang kedua, memberikan informasi tentang besarnya beban penyakit atau disease burden. Lalu besarnya masalah kesehatan sebagai basis perencanaan dan evaluasi program. Lalu yang ketiga, untuk evaluasi kecenderungan atau tren penyakit, kunci membandingkan antar daerah. Lalu memberikan pengetahuan tentang riwayat alamiah penyakit. Dan yang terakhir, merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor atau resiko kausa penyakit. Yang kedua yaitu studi analitik. Desain studi epidemiologi analitik dipakai dalam penelitian epidemiologi. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi tentang determinan atau faktor risiko dari suatu kejadian penyakit atau masalah kesehatan di populasi. Epidemiologi analitik merupakan studi epidemiologi yang ditujukan untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya penyakit atau mencari penyebab terjadinya variasi, yaitu tinggi atau rendahnya frekuensi penyakit pada kelompok individu. Lalu di sini ada pun tujuan epidemiologi analitik. Yang pertama itu untuk memiliki hipotesis dan menaksir atau mengestimasi besarnya hubungan atau pengaruh paparan terhadap penyakit. Yang kedua, menentukan faktor risiko atau penjaga kausa atau determinan penyakit. Lalu untuk menentukan faktor yang mempengaruhi prognosis kasus. Lalu menentukan efektivitas intervensi untuk mencegah dan mengendalikan pada penyakit populasi. Lalu yang terakhir untuk memprediksi kejadian penyakit. Berikut ada contoh soalnya, yaitu terdapat 200 remaja yang berusia 15 sampai 18 tahun telah mengikuti penelitian. Terdapat 60 remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari, dan 140 remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Dari 60 remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 20 jam per hari, 20 remaja menunjukkan gejala depresi. Sedangkan dari 140 remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari, hanya terdapat 10 remaja yang menunjukkan gejala depresi. Lalu soalnya, hitunglah prevalensi pada remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari dan bandingkan dengan prevalensi depresi pada remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Lalu yang kedua, hitunglah risiko relatifnya. Sini kita bisa mencari prevalensi remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 2 jam per hari. Yaitu rumusnya, jumlah remaja yang depresi per jumlah remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari dikali 100%. Pada itu kita masukkan rumusnya. Remaja yang depresi itu terdapat 20, dan remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari yaitu 60. Maka 20 per 60 dikali 100%. Didapatkan yaitu 33,33%. Yang kedua, kita mencari prevalensi remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Rumusnya yaitu jumlah remaja yang depresi atau jumlah remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari dikali 100%. Masukkan rumus jumlah remaja yang depresi yaitu 10 dan jumlah remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari 140 dikali 100%. Maka didapatkan hasilnya 7,14%. Didapatkan prevalensi depresi pada remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari hampir 5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan prevalensi depresi pada remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Nah, untuk mencari risiko relatif, kita juga dapat bisa menggunakan tabel 2x2 atau tabel kontingensi. Rumusnya yaitu A per A tambah B dibagi C per C tambah D. A itu untuk menunjukkan jumlah individu yang terpapar dan mengalami hasil. B yaitu jumlah individu yang terpapar dan tidak mengalami hasil. Lalu yang C, jumlah individu yang tidak terpapar dan mengalami hasil. Dan yang D, jumlah individu yang tidak terpapar dan tidak mengalami hasil. Ini jika sudah dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu pengguna media sosial yang lebih dari 2 jam per hari
di sini itu yang depresi terdapat 20 orang dan tidak depresi ada 40 orang. Jadi totalnya 60. Lalu pengguna sosial media yang kurang dari 1 jam per hari, yang terkena depresi itu 10, dan tidak terkena depresi itu 130. Maka totalnya jadi 140. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya. Resiko relatif yaitu 20 per 20 ditambah 40 dibagi 10 per 10 ditambah 130. Maka 20 per 60 dibagi 10 per 140. Lalu 1 per 3 dibagi jadi 1 per 14. Maka hasilnya 4,67. Lalu hasil perhitungan risiko relatif ini menunjukkan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan risiko depresi pada remaja yang signifikan. Remaja yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam per hari memiliki hampir 5 kali lipat risiko depresi dibandingkan dengan remaja yang menggunakan media sosial kurang dari 1 jam per hari. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari penelitian cross-seksional. Kelebihannya yaitu pelaksanaannya mudah, hasilnya cepat diperoleh, dapat meneliti lebih banyak variabel sekaligus, risiko subjek dropout-nya kecil, tidak banyak memiliki kendala etik. Lalu kekurangannya yaitu sulit mengetahui sebab akibat. Lalu apabila faktor risiko jarang ditemukan, perlu banyak subjek yang dibutuhkan. Lalu kurang cocok dengan penyakit durasi pendek. Dan yang terakhir, kesimpulan korelasinya paling lemah. Jadi kesimpulan dari jenis penelitian studi cross-seksional itu memberikan wawasan berharga mengenai karakteristik, sikap, dan perilaku suatu populasi pada waktu tertentu. Seperti halnya desain penelitian lainnya. Studi cross-seksional harus digunakan dengan metode penelitian lain untuk menghasilkan studi yang secara keseluruhan, studi cross-seksional dapat menjadi alat yang berharga bagi peneliti yang ingin memahami suatu populasi dengan cepat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya. Oke. Ini ada beberapa orang yang belum penyajian ya. Ini nilainya belum ada. Kita ujian kapan? Gendes. Halo, ujian kapan? Yang lain tahu? Juni? Bulan Juli, Pak. Juli atau Juni? Juli. Juli ya. Ini yang belum ada nilai presentasi. Siti Nurhasana, Tri Komalasari, Putri Najwa, Nus Sofi ya, Nasma, sama Nasifa ya. Itu belum ya. Yang lain sudah ada nilainya. Jadi tolong cari waktu untuk presentasi kapan ya. Karena kita banyak libur, 2 kali libur sudah ya kemarin habis ujian UAS, UTS ya itu kemarin juga belum saya kasih nilai ya, belum saya kasih nilai sudah ada tapi belum saya sampaikan ke fakultas. Sebab sudah kalau sudah saya sampaikan ke fakultas sulit untuk diubah ya. Karena masih saya pertimbangkan masih bisa nggak anak ini diperbaiki nilainya. Ya, jadi itu tolong ya. Nanti UAS terus terang aja lebih susah ya. Saya udah janji itu tidak ada multiple choice lagi, yaitu esai. Makanya tugas-tugas yang saya berikan itu tolong dikerjakan. Ya, sekali lagi tolong kerjakan. Soalnya seperti itu nanti. Nggak ada multiple choice. Kalau nggak bisa, kita kerjakan bersama. Kalau Anda nggak tanya, ya berarti sudah saya anggap bisa. Oke, ini untuk cross-seksional. Sebetulnya sih kemarin sudah saya sampaikan jenis penelitian. Ya, cross-seksional. Kemudian ada cohort, ada case control. Kalau studi cross-seksional itu hanya cross-check saja, ya, mencari hubungan saja, tidak mencari sebab akibat. Itu kelemahannya di sini ya. Jadi hanya mencari hubungan, berhubungan atau tidak, ya, hubungan signifikan atau tidak. Dan ini cross-seksional itu paling banyak dipakai untuk penelitian skripsi. Sebab kalau untuk cohort dan case control menganalisis, yaitu faktor-faktor mencari faktor risiko, ya, itu diingat. Jadi tadi siapa? Nah, siapa namanya tadi nih?
Naila itu ada hitung RR. RR itu relatif itu kohort biasanya dipakainya ya. Karena itu menjadi faktor risiko. Jadi dikatakan 4,75 ya, menyatakan bahwa akan berisiko lebih besar sebanyak itu ya. Itu namanya RR, ada OR. Itu diingat ya, soal kemarin juga ada. Terus terang aja. Soalnya seperti itu besok ya. Nggak ada lagi multiple choice ya. Gak usah baca banyak, 4 atau 5 lah ya. Oke, ini sebelum saya ke melanjutkan, kira-kira ada pertanyaan nggak nih konversasional? Halo, Nurul Sofi, ada pertanyaan? Pak. Suara saya kedengaran nggak? Halo? Kedengeran, Pak. Oke, Pak. ini di kampus atau di rumah masing-masing? Di kampus, Pak. Ya, di kampus ya. Tolong ya nanti eh, dipresentasi apa atau Anda yang sudah kalau pengalaman kakak kelas dulu ya itu dikerjakan ya. Anda individu kelompok boleh serahkan ke saya akan saya koreksi. Kalau Anda mau mengerjakan silakan. Kalau nggak mengerjakan berarti Anda sudah saya anggap bisa. Dulu kakak kelas Anda dikerjakan tugasnya ini Pak tugas saya. Terserah Kak. Anda mau mengerjakan atau tidak. Kalau nggak berarti sudah saya anggap benar. Kalau saya koreksi nanti Anda sudah mengerti. Tuh ya, terserah Anda. Sekali lagi ini 3 SKS. Arti 3 SKS cukup tinggi bobotnya. Ya, jadi 3 SKS sama dengan statistik. Ya, jadi ya kalau nilainya bagus Anda bisa nutupin nilai Anda yang C itu ya. Ada lagi pertanyaan? Gak ada? Cukup? Kalau enggak saya mau materi saya. Halo? Ini kok diam aja? Dengar nggak suara saya? Halo? Ya, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya? Oke, ini ada pertanyaan nggak untuk materinya si Naila? Ada? Tidak, Pak. Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup? Oke, tolong stop share-nya gimana saya? Langsung. Bisa, Pak. Langsung, Pak. Oke, bisa ngelihat materinya? Halo? Sudah bisa ngelihat materinya? Belum, Pak. Belum. Kok ini putus kenapa nih? Aduh. Kita belum? Belum? Sudah, Pak. Sudah? Udah belum? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke. Sekarang ini termasuk untuk ujian ya. Termasuk ya. Tolong perhatikan benar-benar. Jadi sekali lagi ujiannya UAS ya. Itu adalah tentang test control, cohort, dan screening. Yang pertama adalah hitungan tentang insiden dan prevalen ya. Itu harus dibaca ya. Oke, sekarang screening ya atau uji tapis ya. Ini biasanya digunakan di rumah sakit ya untuk mendeteksi penyakit ya bagi yang sehat dan yang sakit ya. Ada ketentuannya ya. Nah, sasarannya apa? Di sini adalah uji tapis ini untuk mendeteksi penyakit kronis seperti lepra, TBC,
infeksi, ya, hepatitis, penyakit non infeksi antara lain hipertensi, ya, diabetes, ya, jantung, karsinoma, karsinoma itu kanker, ya, serviks itu serviks, ya, kemaluan wanita, ya, rahim, prostat dan glaukoma. Glaukoma itu mata, ya. Nah, untuk penyakit AIDS juga bisa, ya. Nah, kriterianya apa dalam penelitian ini, hitungan ini adalah ada istilahnya validitas, ada istilahnya reliabilitas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu validitas? Ya, validitas adalah kemampuan dari suatu tes, ya, untuk memberikan indikasi yang benar-benar sakit dan yang tidak. Nah, di dalam validitas ini ada dua komponen, yaitu sensitivitas dan spesifitas. Sensitivitas, ya, artinya sensitif, ya, alat itu. Ya, sensitivitas adalah alat yang digunakan benar-benar menyatakan bahwa dia nggak sakit, ya, sesuai dengan hasil lab. Nah, ini kalau sensitivitas juga demikian, dia sakit berdasarkan hasil positif labnya, ya. Nah, saya katakan lagi, sekali lagi, validitas itu contohnya, ya, misalnya contoh kalau Anda mau menanyakan pada seseorang alat apa yang Anda gali dari keterangan seseorang, yaitu kuesioner. Kuesioner ini sesuai dengan kalimat yang Anda tanya, itu namanya valid, ya. Oh, valid, sesuai, ya. Anda menanyakan misalnya contoh umurnya berapa, itu itu namanya pakai validitas. Atau Anda akan mengukur tinggi badan, ya. Anda akan menggunakan meteran, ya. Anda kalau akan mengukur suhu menggunakan termometer, itu namanya alatnya valid, sesuai dengan apa yang akan kita gunakan. Paham, ya? Kalau reliabilitas adalah konsistensi daripada alat tersebut. Artinya apa? Kalau misalnya contoh Gandis, ya, dan Jasmine mengukur jarak dari tembok di kampus, ya, di ruang kuliah. Dari A sampai B itu sama 8 meter Gandis. Begitu juga Jasmine harus 8 meter, berarti konsisten alat itu, tidak berubah. Atau saya menggunakan juga sama 8 meter. Berarti reliabilitas menandakan alat yang konsisten, tidak berubah, ya. Jadi sekali lagi, validitas adalah alatnya sesuai, ya, apa yang akan digunakan untuk mengukur atau menghitung, yaitu misalnya contoh, kalau kita akan mengukur tinggi badan gunakan meteran, kalau berat badan gunakan timbangan, itu namanya valid, sesuai. Atau menanyakan tentang jawaban seseorang pakai kuesioner, ya. Jadi nggak mungkin Anda melihat menerawang, oh si A, mesti ditanya, ya, tanya apa, pakai kuesioner, ya, sebagai tanda bukti, itu namanya valid. Reliabilitas, reliabilitas adalah konsisten, siapapun yang mengukur atau menghitung sama, nggak akan berubah, itu namanya reliabilitas. Paham, ya? Oke, sekarang untuk validitas ada dua komponen, yaitu sensitivitas dan spesifitas. Nah, sekarang ini apa artinya sensitivitas? Adalah kemampuan suatu tes untuk mengidentifikasi individu dengan tepat dengan hasil tes positif dan benar-benar sakit. Ya, sekali lagi, sensitivitas adalah alat itu, ya, mengatakan bahwa dia sakit, ya, hasilnya positif, ya, tuh, ya. Kalau spesifitas artinya hasil labnya negatif dan benar-benar yang bersangkutan tidak sakit, namanya sensitivitas. Spesifitas, ya. Ini kalau ini positif, ini negatif. Ingat itu, ya. Oke, ini rumusnya. Tolong perhatikan. Untuk mempermudah, Anda harus familiar buat tabel kontingensi. 2 kali 2, ya. Ingat sekali lagi. 2 kali 2. Tadi yang Naila itu salah. Ini harusnya A kecil, ya. Tadi diubah, ya. A besar itu ada artinya. A kecil, ya. Jadi nanti Anda hitungnya salah nanti kalau pakai A besar, ya. Ini harus familiar membuat 2 kali 2. Ya, sekali lagi, Anda harus familiar membuat 2 kali. Termasuk tugas PR kemarin, Anda harus familiar cara membuat
tabel 2 kali 2 ya. Oke. Kalau sudah paham tentang tabel 2 kali 2, kita masukkan apa kalimatnya. Ini hasil tes atau exposure ya atau terpajan. Kalau positif berarti terpajan, kalau negatif tidak terpajan ya. Ini keadaan penderita di Indonesia sakit, ini bisa saya ganti dengan tanda plus ya. Untuk menggunakan plus berarti dia sakit. Kalau ini negatif berarti minus ya. Nah, minus ya. Ini juga demikian ya. Nah, ini positif ya. Ini negatif ya. Ini harus dipahami ya. Oke. Ya, sekarang jadi yang Naila dikoreksi lagi itu A-nya kecil ya, jangan besar ya. Sekarang A kecil ini apa artinya? Yaitu positif benar ya. Positif benar. Artinya dia menderita sakit dan hasil labnya positif ya, namanya bahasa Bekasinya true positif ya. Nih ya. Jadi sekali lagi A adalah true positif atau benar-benar sakit dan dia hasil labnya positif. Sedangkan kalau yang B adalah disebut dengan positif semu, artinya dia tidak menderita sakit ya, tapi hasilnya tesnya positif. Sekali lagi, positif semu atau bahasa Bekasinya false positif. Ya, ini ya. Ini saya terangkan, saya tegaskan berulang kali karena nanti soal-soal itu bentuknya seperti ini. Sekali lagi, kalau Anda nggak bisa hari ini, berarti insya Allah nggak bisa ngerjain soal saya. Saya tidak akan bisa membantu lagi ya. Oke, ini ya, B positif. C negatif semu, yaitu dia menderita sakit tapi hasilnya negatif ya. Ini C ya, atau false negatif ya. D adalah negatif benar. Dia tidak sakit dan hasil diagnosisnya juga tidak sakit ya. Hanya true positif, true negatif ya. N besar ini ya, tadi saya katakan tadi salah, hanya N besar itu gabungan A B C D E ya, itu ya, bedanya di situ ya. Kalau Anda nulis kecil nanti N sampel itu ya. Kalau dalam penelitian ya, ini N populasi seluruhnya ya. Oke. Sensitivitas ini A ya, sensitivitas ya. Rumusnya adalah A dibagi AC. Mana AC? Nah, spesifitas adalah D dibagi BD. Ingat ya. Nih. Kemudian proporsi negatif semu adalah C ya dibagi CD. Kemudian proporsi positif semu adalah B ya, dibagi AB ya. Ini dipaham ya. Atau kalau Anda sudah punya kamera di dalam layarannya boleh dipoto. Foto sebentar. Ya, sudah difoto? Nanti ada soalnya soalnya. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, ya, ini difoto nanti biar nggak naik turun di dalam presentasinya. Oke, ini contoh soal ya. Oke, ini sudah ada kasih angka ya. Contoh soal. Di mana diketahui dari A tadi apa yang betul sakit dan hasilnya positif adalah sebanyak 150 orang ya. Yang tidak sakit dan hasilnya tesnya positif 100, jumlah sekian ya. Berapa sensitivitas? Dihitung sesuai dengan rumus tadi, rumus ini. Nah, itu rumusnya adalah A per AC. Berapa? Tolong kerjakan. Berapa? Ayo. Ya. Berapa? Ayo. Siapa yang tahu? Bentar Pak, dihitung dulu. Ya, rumusnya Sensitivitas. sensitivitas apa tadi? A dibagi A dibagi A plus C, Pak. ya biar ngerti ya. A
Dibagi Dibagi A plus C. A plus C. Masukkan angkanya. Berapa? A-nya berapa? 150. 150 dibagi 50 Pak. 150 ditambah 30. sorry, berapa? Enggak, langsung aja. AC berapa? 180, Pak. 180 ya. Oke, berapa hasilnya? 0,83. 83. 0,83 Yang B. kalikan 100 berapa? Ayo. Untuk jadikan 83, persen Pak. harus kalikan 100. 83, Pak. 83,8. Jadi 83% ya. Ya, Nah, paham? paham. Nah, oke, yang sekarang segini. Ini berapa? Yang di rumus dari saya. Yaitu D 1.700 1.700 dibagi dibagi 1.800. benar. 1.800. Ya, berapa hasilnya? 1.700. 0, berapa? 94. Kalikan 100. 94. 94%. Gini ya. Ya, Pak. Oke, ini berapa hasilnya? False negatif atau artinya semu. Negatif semu berapa? 30 dibagi 30 dibagi dibagi 180. 180. Hasilnya berapa? Ya tambah. Ya kan? Ayo berapa? Sebentar, Pak. Pak, itu 30 dibagi 2.000, Pak. Ya, rumusnya mana nanti rumusnya? Ya, pas negatif mana? C dibagi C ditambah D. Jadi berapa? Dibagi 2. CD, ya. Ayo dihitung. 0,017 kan, Pak? Coba ini rumusnya mana? Masukkan rumusnya. Negatif semu atau false negatif. Rumusnya apa? 1.730, Pak. C dibagi CD. Mana C-nya? C-nya berapa? Dibagi CD. CD-nya mana? CD. 1000? 1.730. Ini, ya benar. 30, Pak. Ya. Berapa? 0,017. 0,0 berapa? 17. Kalikan 100. 1,7 Pak. Ini berapa? Seratus nggak sih? 100 dibagi 250. Ayo, pelan-pelan. Berapa? 100 dibagi 100 dibagi dari mana 100? 250. Dibagi 250. Ya. Berapa? 0,4. 0, 4. kalikan 100. 40%. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ya sama ya. Sama nggak? Oh, sama. Ini tadi berapa? Kok 17 nih? Saya ini berapa nih? Benar nggak nih? Nolnya.
Coba. Coba. Oke, nanti. Oke, ya itu ya nanti. Oke, nanti ini jawabannya ya. Jawabannya nih ya. Oke, nanti dikoreksi ya. Oke, sekarang lanjut untuk mencari kecermatan ya dari suatu alat ya. Ada nilai kecermatan positif atau positif akurasi. Tadi kalau tadi positif semu dan negatif semu, sekarang ada nilai kecermatan positif ya, atau bahasa Bekasinya positif akurasi, akurasi ya, dan negatif kecermatan atau negatif akurasi ya. Nilai kecermatan positif ialah proporsi jumlah yang sakit terhadap jumlah hasil tes positif ya, atau Y itu sama dengan A dibagi AB. Nah, kalau kecermatan negatif adalah Z ya, ini Z itu diganti dengan nama negatif ini ya, kecermatan negatif G dibagi CD. Kalau Anda mau foto-foto, sudah difoto belum? Sudah, Pak. Oke, oke, ini remaja rumus ya. Sekarang contoh soal. Nah, hitung, ayo, ini ya, dijepret dulu, dijepret deh, dipoto, biar biar tahu. Nanti dihitung. Ayo, ujiannya seperti ini nanti, lebih susah lagi. Jadi Anda yang bersyukur nanti yang bisa masuk kuliah hari ini, bisa ngerti, ya. Ayo, hitung berapa? Gandes, kamu udah ujian belum susulan? Ya, kapan ujian susulannya? Nanti nilainya belum masuk semua loh. Anda soalnya sudah dijepret, Kumulasari? Sudah, Pak. Oke, Yang dikerjakan. ini Nafa, Nasma nih orangnya ada nggak nih? Kok kucing ini? Ada. Nafa? Ada, Pak. Kalau di kampus pakai internet, kampus kan bisa. Nggak bisa, Pak. Internetnya nggak bisa dipakai. Ya udah, yuk kerjakan.
Sudah bisa? Ini Gandes ada 2 gambar nih, kamera. Ya, ini Gandes di bawah ada kamera lagi nih, siapa nih? Nasma udah selesai? Sebentar, Pak. Hmm. Dari Kemalasari? Lagi dihitung, Pak. Masih ngitung. Nih, coba Anda hitung 1 soal berapa menit? Kalau 4 soal bisa nggak 100 menit selesai? Hmm. Ya, ujiannya terus terang aja seperti ini nanti ya. Mutiara Safira. Udah selesai? Belum, Pak. Itu Nasifa Muntas sama siapa satunya tuh sampingnya? Sama Putri sama Naila. Udah di absen belum tadi? Udah. Bapak, maaf, Kak. Absen di e-learning itu kayaknya e-learningnya lagi bermasalah deh, Pak. Nggak bisa dibuka. Oh, kurang jelas. Kenapa sebentar apa? Absen di e-learning, sepertinya e-learningnya lagi bermasalah. Jadinya nggak bisa buka e-learning, Pak. Oke. Nanti dari saya ya. Saya biasanya setelah selesai saya langsung masuk ke absen. Saya absen lagi. Jadi yang terlambat itu saya absen lagi. Ya, tadi siapa yang nggak bisa absen tadi? Tadi namanya sudah ada kan ini? Ya, yang nggak masuk cuma Dimas ya, Irsan, Jasmine, Agung, Asmi, Gali, ya, itu udah 6, 7 lagi satu Siti Nur Hasana. Yang lain masuk kan? Bapak izin menjawab, Pak. Oke, ayo, ayo, ya, saya kembali ke itu, coba ya. Ya. Untuk yang pertama itu kan nomor 2 sensitivitas ya, Pak. Ya, Itu Anda harus, rumusnya A. Kenapa, Pak? ya, masukkan sini, ayo. Nah, yuk, Ya, masukkan sini. Anu, siapa namanya yang jawab tadi? Siapa namanya? Nazma, Pak. Nasma, nih Nasma, ayo. Ya, di situ Berapa 40, angkanya? Pak. Hah? 40. 40. Ini berapa? Itu yang B-nya 10, 10. Terus ini berapa? 5, 5. Ini itu 90, Pak. ini totalnya 90, berapa? itu 50. Benar nggak? Ini ya, gini. Coba lihat yang depan. Bener nggak? Iya, ya. Halo Najwa? Gini, Pak. Sebentar, Pak. Yang Dia ada yang sakitnya salah, Pak, saya. 40, Pak. Ayo kerjakan rame-rame di situ nggak apa-apa. Diskusi. Yang sakitnya itu ada 45. Nanti kalau kalau salah salah semua. Ayo, nggak apa-apa. Belum ujian. Ya, bener nggak ini masuk angkanya? Bapak, Pak, yang A itu 45, yang A Pak. itu 45, Pak. Kita ngikutin aja. Yang A Ayo. 45. Ini berapa? Ini itu 10 benar. 10, Pak. 10 benar. Yang jumlahnya Ini, 55, Pak. Jadi 55. nah ini Itu 5. Sudah sakitnya 90, jumlahnya 95. Terus totalnya yang bawah berarti yang positifnya itu 50, yang sakitnya 50, yang tidak ya sebentar, bentar, 100, bentar. Ini berapa angkanya? 5, Pak. 5 Pak. bener. Ini bener. Ya, Pak. Iya, Ya, Pak. benar, Pak. Bener ya? Ya, betul, Betul, Pak. Pak. Ini 50. Ya kan kayak gini kan? Ini 100 Ya, ya? Pak. 100, ya. Ini berapa? 150, Pak.
100. 50. 50. Nah, kalau sama, ke sini sama berarti benar. Itu caranya. Kalau ini sangat beda jumlahnya berarti ada kesalahan. Oke, sekarang totalnya berapa? Ini 150 benar kan? Total senilainya. Ini pindahin ke sini 150. Oke. Kemudian 45 positif benar. Angka 45 di sini benar ya. Oke. Caranya gitu. 10 positif semu. 10 di mana? Sini. Oke, benar semu kan? 5 orang negatif semu. Ah, berarti nggak sakit. Ini pura-pura. Ah, ya. Kemudian negatif benar. Ah, ini benar-benar tidak sakit. Nah, 90. Oke, ini benar. Masukkan, ayo. Yang lain selain Naswa, siapa yang bisa? Ayo kerja bersama. Ayo. Ini bukan Pak. 45 45 dibagi. dibagi 50 bukan? Loh, ayo hitung, hitung. Iya, betul. Rumusnya berapa rumusnya? Yang di sini rumusnya apa? Nya A per A plus C, Pak. Ah, berapa jadinya? 45 45. per 50. 50. Berapa? 0,9. 0,9. Oke, masuk lagi ini berapa? Ini kalikan 100 ya, sensitivitas ya. Iya, Pak. Jadi 90%. Ini berapa? 90. Per 100. 90, benar. Nih dibagi Per 100. Terus, Pak. berapa? 0,9. Ini sama. Ya, Pak. Nah, sekarang nilai kecermatan berapa? 45 45 dibagi 55. berapa hasilnya? 0,81. 0,1. 81. 0,81. Satu-satu yang ngomong, aku nggak dengerin ini. 0,81, Pak. 81. 0,81. Oke. 81%. Ini berapa? 90. Dulu nih, dulu nih. 90 90 per 95. 95 sama berapa? dengan 0,94. 0,94. Gini, Iya. benar. Benar, Iya, Pak. Ini berapa false negatifnya? 10. 10 per 10 100. 10 per 100, Pak. 100, Pak. berapa? 0,10. 0,10. Iya, Pak. Ini 5. 5 per 50. berapa hasilnya? 0,10. 0, gini. Ya, Pak. Oke, paham ya? Nah, Iya. sekarang nah ini ya. Atau ini dikurangi juga sama tadi ya rumusnya ya. Ini masukin jawabannya. Nah, sekarang ini kerjakan. Nah, ada yang masih bingung? Halo? Gadis? Nafa? Naswa? Halo, dengar suara saya? Benar, Pak. Nah, Dengar, sekarang Pak. nomor ini kerjakan. Ayo, dijepret lagi. Ayo, Anda harus familiar buat tabel kontingensi, yaitu 2 kali 2. Coba, yang tadi dihilangkan angkanya masukkan ini. Biar gampang. Halo? Iya, Pak. Nah, angkanya masukkan ini.
Halo, Naila, Nasma. Halo, Nasma, bisa? Saya kurang ngerti Pak kalau persen gitu soalnya. Yang lain siapa? Ayo, Nur Sofi. Ayo, Desma. Nah, Kalau bagi per 100 gitu. Ini soalnya nanti seperti ini, terus terang aja. Ya, Bapak, kenapa? Pak, mungkin itu yang kata untuk nyari diabetes mellitusnya itu 0,15 dikali 10.000 bukan Pak? Coba berani nggak Nafa masih ke angka, ke tabel? Tabelnya sudah ada tadi. Mau coba? Bapak yang ngomong Tri. Nah, coba. Ayo, masukkan Nih, jadi yang tabelnya diabetes mana? Ini coba dibaca. Ini asumsikan, asumsi itu kan diperkirakan ya, prevalen. Prevalen itu penyakit lama baru, diabetes kan penyakit lama baru ya. Kalau kita baru kan nggak bisa memastikan bahwa itu baru terjadi diabetes. Berarti diabetes itu mesti ada 2-3 bulan, 4 bulan baru lapor Kak, kena diabetes ya. Nah, asumsikan prevalen, jadi penyakit lama baru ya. Diabetes mellitus 15%. Populasi 10.000. Ya, dengar suara saya? Yang lain? Halo? dengar Dengar Pak. Pak. Oke, dengan melakukan screening, dengan menggunakan pemeriksaan urin, ya urin itu lebih ada darah, ada urin ya pemeriksaan dalam diabetes itu. Ya, akurasinya mana nanti ya? Jadi akurasi kadang-kadang bisa diabetes gula ya, itu dari darah ya. Nah, urin kadang-kadang juga masih ada biasnya sedikit ya. Oke, dengan menggunakan pemeriksaan urin yang mempunyai sensitivitas 70%. Nah, lo apa tadi kalimat sensitivitas itu apa artinya? Nova, Naila atau Nova itu? Atau yang lain? Apa sensitivitas? Betul-betul sakit dan hasilnya? benar sakit. Nah ini, Mbak, kamu harus memahami ini. Sensitivitas adalah hasil labnya positif dan dia diagnosisnya adalah positif. Berarti di A. Ya, ingat ya, tuh 70%. Spesifikasi alatnya 80%. Ya, Anda harus tahu 80% dari betul-betul tidak sakit dan hasilnya labnya negatif. Ya, ditanya berapa angka penderita DM yang angka false negatifnya dan positifnya, angka sebenarnya nih. Nah, nih ya. Pemeriksaan selanjutnya menggunakan gula darah. Nah, ini ya. Jadi urin apa diabetes itu pemeriksaan ada dua, urin sama gula darah. Nah, akurasinya gula darah 90%. Hitung sensitivitas dan spesifikasi gabungan. Jawabannya apa? Ayo coba masukkan. Masukkan ke sini. Siapa yang ngerti? Kita masukkan sini. Apa nih sini? DM ya? Iya Pak, DM. 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 Gula manis. Ini apa? Ini lab, ya kan? Pak. Hah? Lab. Ini Lab. Anda positif ya? Ya, Ini? negatif. Negatif. Oke. Kemudian kita masukkan. Tadi baca eh, soalnya. Yang betul-betul sensitif berapa persen? Ya, sekarang masukkan angka dulu deh. Ini soalnya tadi. Populasi 10.000 di mana taruhnya? Coba. Ayo. Bawah Pak, paling bawah dari total. Paling bawah yang kanan bukan Pak? Tri Komalasari, ya, Naswa. Yang lain, saya lihat dari sini, Nur Sofi. Ya, ya. Jadi Anda harus pertama kali familiar cara membuat tabel 2 kali 2. Ya. Oke, masukkan angkanya sini. Kembali lagi. 10.000 di mana? Di total yang paling bawah Pak, di jumlah yang paling bawah. Sini, sini. Ya, Ini ya.
Iya, Pak. Iya, Pak. Kok nggak mau? Ini ya betul. Iya, betul, Pak. Nah, sekarang masukkan lagi apa lagi yang tadi? Yang sakit berapa? Halo, Naswa, 1050. 15% yang sakit, ya. 15%. Pak. Nah, dimasuk di kotaknya di mana? Yang sakit, Pak. Nah, di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini. Di Yang samping ini, sakit Pak. di plus, Pak. Sakit. Ini. Hah? Sini. Atas, Pak. Iya, Pak. Yang kok salah semuanya salah? Hah? 1500. Ya udah nggak apa-apa, ya. Oke, saya mau ngilangin ini gimana nih? Ini. Oke, bisa. Oke ya. Jadi coba perhatikan. Ini sakit ya. Bukan di A, ya. Ini berapa persen yang sakit berapa dari 10.000? 15%. 15%. Iya, berapa angkanya, Nona? Berapa persen dari 10.000 berapa? 1500. Halo, 1500. 1.000? 1500, Pak. 1500. Nah, di sini lokasinya, Nona. Udah paham? Semuanya paham? Halo, halo, Paham, dengar Pak. suara saya? Paham, Bapak. Paham, Pak. Nah, tadi ini yang namanya matematika, ya. Anda harus paham. Oke, sekarang kita kembali lagi. Populasi, Anda jangan terkecoh dengan soal, ya. Tetap Anda berpatokan angka 10.000 itu mana di mana? Ini total semuanya 10.000, ya. 15% kena diabetes. Nah, di mana posisinya? Diabetes berarti sakit, ya. Ini sakit di M, ya, di sini, ya. Di M, ya. Ini tidak sakit di M, ya. M. Berarti kalau 15% berarti angkanya di sini, paham? Paham, Pak. Nah, sekarang kembali lagi si siapa namanya? Siti Konomasari atau siapa ya, saya nggak lihat. Alatnya itu 70% apa? Nyatakan. Nah, di sini. Sensitivitas 70%. Ya, betul nggak? Halo? Betul, Bapak. Nah, ya, sekarang gini aja. Kalau total populasi 10.000, yang sakit 1.500 karena 15%, yang tidak sakit berapa? 8.000? 7.000, Pak. Berapa? Kan 10.000 8.500. dikurangin. 8.500. Ya, ini di sini kan posisinya. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, oke, kembali lagi. Sesuai soal, alat itu sensitivitas 70%. 70% di mana posisinya? Di angka A. Paham? Oh, di angka Coba A. 70% dari 1.500 berapa? Naswa atau siapa? 1050. Ayo. 1050, Pak. 1.000. 50. Ya, pinter tuh. Ini berapa sisanya? 1.500 dikurangin 1.050 berapa? 150, Pak. 450, betul? 50. Iya, Pak. Nah, begini, Nona, cara kerjanya. Oke, sekarang kembali lagi ke sini. Karena yang tidak sakit 8.500 tadi dikatakan spesifikasinya berapa? Harus itu. Halo? Ya, Soalnya tadi Pak. berapa? Halo? Dengar nggak suara saya? Dengar, Pak. Berapa nih? Angka di atasnya ini berapa tadi udah ketemu ini 70%. Sensitivitas. Ingat, sensitivitas adalah sakit dan hasilnya positif. Spesifikasi atau spesifitas adalah tidak sakit dan tidak hasilnya negatif. Ya. Oke. Diketahui berapa persen? Berapa? Ayo, 90? Ini 80% ini. Ya, betul nggak? Betul. Berapa jadinya? Ini hitung nih. 80% dari ini berapa?
Ayo, cepat. Ayo, siapa yang ngerjain? Ayo, bantu. Bapak, Berapa? yang ini yang tidak sakit DM-nya kan Mbak ya, yang tabel yang atas. Ini matematik ini, coba ya. Ini alat Anda harus menguasai ini ya, menguasai ini ya. Ini ya. Sensitivitas adalah perhatikan semuanya. Sensitivitas adalah hasil positif labnya dan betul-betul sakit. Kalau spesifikasi atau sensitivitas adalah hasilnya yang negatif dan tidak sakit. Ini ya, di D ya. Nah, kembali ke sini. Nah, ini dikatakan 80% alatnya spesifitas. Di mana posisinya 80%? Apa spesifitas itu? Nah, ini, ayo. Ini Anda masih bingung nih. Di mana bingungnya nih? Coba perhatikan. Sensitivitas atau disingkat dengan SN ya. Nanti dalam soal ujian itu SN ya, nggak akan saya jabarkan. Kalau spesifitas adalah SP. Sensitivitas sekali lagi saya ingatkan, alat itu mengatakan bahwa hasilnya positif dan diagnosa betul-betul positif. Itu adanya di letak A di atas ya, ingat. Kalau untuk spesifikasi atau spesifitas di mana hasilnya negatif dan diagnosa tidak sakit, itu letaknya di D ya. Tuh paham ya, perhatikan. Ini kita masukkan ke tabel ya. Oke. Karena populasinya 10.000 ya, yang populasi total populasi yang kena 15% yaitu 15% dari 10.000 adalah 1.500 ya. Diketahui alatnya sensitivitas 70%, 70% dari 1.500 ini ya, yang betul-betul sakit dan tidak sakit. Oke, ketemu. Sekarang alatnya spesifikasinya 80%. Angka sini berapa? 6.800 Pak. Dari mana? Dari yang 80% tadi dikali 8.500 Ya, itu betul. Siapa yang jawab nih? Saya ingin tahu. Ri, Pak. Coba. Ri, Nah, Ri, tolong Pak. yang lainnya. Perhatikan, nanti ujian hanya bisa terkomunikasi aja nih. Ya, tolong diskusikan. Saya sekali lagi mengingatkan, ujian nanti tidak ada multiple choice. Ujian seperti ini, 4 soal aja ya. Nanti saya perlu tak kasih rumus soalnya ya, rumusannya ya. Yuk sekali lagi perhatikan, kalau Anda yang masuk kuliah hari ini lumayan ya, bisa bisa ngerti. Ya, kalau yang nggak masuk, nggak usah dikasih tahu. Oke, ini berapa di atasnya? Kalau ini begini berarti kurangin berapa hasilnya? 1.700 Pak. Nah, gitu ya. Itu untuk matematika. Ini berapa jumlahnya? 2.750. 2.750. 250. Ini berapa? Itu mati 7.200. dikurangin. Berapa? 10.000 dikurangi 7.000. 2.750 berapa? 7.250. 10.000 dikurangi 2.750 berapa? Kan jumlahnya total ke bawah sama. Kalau ini 1.500 tambah 5 10.000. Kalau ini harus sama. Berapa hasilnya di sini? 10.000 dikurangi 2.750 berapa? 7.250. 7.000. 250. Nah, ini Anda kalau sudah bisa masukkan angka ini, Anda sudah bisa ngerjain ini. Nah, sekarang hitung sensitivitasnya berapa? Coba, benar nggak hasilnya? Ya, hitung, ayo. Rumusnya. Ya, ini sudah saya bantu dengan angka. Ya, terus terang aja nanti ujiannya seperti ini. Saya nggak akan bohong ya. Saya dosennya, saya tahu persis saya yang buat soal. Jangan macam-macam, kalau nggak bisa. Ya, saya nggak banyak buat soal, 4 soal aja. Ya, berapa hitung nih hasilnya? Ya, dihitung nanti kalau udah lapor ya.
Pak, maaf. Yuk. Tadi yang di 1.800 itu Harusnya 6.800. seharusnya 6.800. 1.000 berapa? Totalnya berapa ini? Bener nggak ini? Ayo, 6.000. coba. Coba 80% dari 8.500 berapa? 6.800, Pak. Ya, saya nggak ngitung itu kamu. Ayo, iya pada salah nih, 1.800 salah nih. 6.800, Pak. 6.800, Pak. Berapa? 6.800. 6.000. Ya, oke. Nah, Totalnya cara anunya ngitungnya ke samping bener nggak, ke bawah bener nggak nih? tadi. Udah bener ini ya? Iya, Pak. Oke. Anda yang ngitung tadi. Ya. Sekarang berapa sensitivitas hasil tesnya? Pakai rumus. Bapak Tri Kemalasari, Naswa, udah ketemu hasilnya? Nafa Naura, Iya, Pak. udah. Bapak mau Pak, mau jawab yang sensitivitas. Yuk, Mana? ini Nafa ada berapa orang nih? Nafa Naura ada 1, 2, 3. 3 orang siapa aja nih? 4, Pak. 4, Pak. 4 orang ya. Iya. Ya, ini Putri Najwa 2 orang. Ini ya? Iya, ini. Oke, Yang udah bisa sensitif. dihitung Tri Kemalasari? Hasilnya berapa? Kita, Pak, ya. Ya, oke. Ya. Berapa? Hitung-hitung di situ kamu ya. Ya, ya, udah. Ayo. 1.500 per 1.500. 1.000, taruh dulu nih kok nggak mau. 1.050 dibagi berapa? 1.500. Berapa hasilnya? 0,7. Kalikan 100.
70%. 70%. Sorry. 70% betul nggak yang soalnya tadi? Ini kan? Ya Pak, betul. Betul ya? Betul. Yang lain ngerti? Yang kedua. Nah, benar itu 70%. Jadi ini hasilnya sama. Ya. Alat itu sensitivitas 70%, soalnya sama. Ah, ya. Benar berarti hitungan saya. Oke, selanjutnya nomor 2. Berapa? 6.800. 6.800 ya. Ya. Dibagi 8.500. berapa? 0,8. Kalikan 100. 80%. Nah, bener. Nih, ya kan? Iya benar-benar. Oh iya, oh maksudnya Oh iya, bener kan? Benar Pak. benar Pak. Nah, berarti Anda juga bisa ini ngerti. Kalau pertanyaannya cocok kalau bener sensitivitasnya sama. Sama, 80%. Oke, yang nomor 2 berapa nih? Coba kerjakan. 1050. Hah? 1.050. 1.250 ya? Bukan 1.050. 050. 1050. 1050. Gini ya, kali berapa? Dibagi 3.750. 2750. Berapa? 0,38. 0,38. Kalikan persen. 38 Pak. 38%. Oke, ini berapa? 3,8%. Kok 3,8%? Berapa? 30? 38? 38%. Ya, ini berapa? 6.800. Bagi? 7.250. Nah, sini berapa ya? Oke, ini juga bisa dicari sendiri nanti. Ini berapa? Positive rate, cost. Ini 450. Positive rate. Positif. Iya, 450. Itu kan negatif. Positive rate berapa? Itu 450. 450. 50. Hmm? Positive rate gimana? Cari false 450. positif. Kasih. Hah? 7.250. Coba rumusnya false positif apa? Nah, mana? B dulu. Hmm? Ini berarti ini dulu. Oh, itu dulu. 1.700. 700, Pak. B dulu. Bener nggak? 1.700. B dulu. Ya, oke, oke. Nanti dikerjakan ya. Sudah tahu caranya ya, cari rumusnya. Sekarang lanjut yang ini. Berapa nomor 2? Ya, pakai ini, hitung. Halo? Halo, dengar suara saya? Terdengar Pak. Lihat di kamera itu soalnya selanjutnya. B, pemeriksaan selanjutnya menggunakan gula darah. Tadi pakai urin, sekarang gula darah. Jadi DM itu diabetes itu ada 2 metode pemeriksaan, yaitu urin sama gula darah. Ya. Nah ini, misalnya gula darahnya mempunyai sensitivitas 90. Udah ngerti kan 90 berapa? Ya, sama dengan tadi. Ya, soalnya sama 10.000 juga ya. Masukkan angkanya aja. Halo, Siti Kumalasari, paham? Paham, Pak. Oke, jadi soalnya yang B ini populasinya sama ya 10.000 ya. Kemudian tinggal mengganti angka tadi 70 sekarang jadi 90. Terus spesifikasinya
tadi 80 jadi 90. Masukkan angkanya. Ada hitung seminitas gabungan. Nah, itu ya. Anda cari yang pertama, selesaikan dulu. Yang kedua, ini selesaikan. Ya, digabungkan ya. Itu dilihat nanti. Oke. Nasifa, Muntas, paham? Pak. Oke. Jadi soal-soal ini tolong dikerjakan ya. Anda diskusi sama teman di kampus ya. Desma, halo Desma. Iya, Pak. Ya, itu Gandes ya semuanya perhatikan. Jadi itu soalnya seperti itu nanti. Terus terang aja, saya nggak akan bohong ya. Karena saya dosennya, saya buat soalnya. Anda harus latihan ya. Itu untuk screening ya. Kemudian untuk soalnya kemarin dikerjakan ya, yaitu yang odd ratio ya sama itu. Kemarin kemarin sudah ada soalnya kan? Coba coba kemarin soalnya mana? Ini paham ya? Nanti dikerjain dulu Desma ya. Sudah kasih jalannya. Sekarang yang nomor 2. Nah nih, coba. Halo, bisa lihat kamera? Halo, Siti Komalasari, Desma, Gandis. Bisa terlihat, Pak. Sudah. Ini soalnya yang kemarin sudah saya share ke Anda ya. Halo? Saya capek. Ini benar nggak? Udah didengar nggak? Bisa lihat nggak? Halo Nasma. Kemarin soal Soalnya itu sudah dikirim ke Anda ya kemarin, betul nggak? Iya, betul, betul, Pak. Pak. Udah dikerjakan? Terus terang aja. Ya, ini Nasifa, Nasifa ya ini. Jadi ini saya kembali lagi soalnya ya. Ini soal yang kemarin ini jenis penelitiannya apa? Kasus kontrol ya. Nih, Anda harus familiar buat tabel. Kedua, ini adalah kohort ya. Karena ada RR dan RA ya. Nih. Kemudian ini adalah jenis penelitian apa termasuk rancangan case control atau kohort ya. Nih dalam bentuk kalimat Anda kerjakan ya. Yang 4 ini adalah hitungan incident rate ya. Ini ya. Anda harus paham ya. Ini juga incident rate ya. Incident rate dan CFR rumusnya diingat ya. Ya ini Anda harus buat kolom kalau bisa ya untuk memudahkan ya. Kalau membuat angka satu persatu juga bisa tapi harus paham ya. Oke, itu ya dikerjakan ya. Ini soalnya kemarin sudah saya kirim ke Anda kan? Nah, semua Ya sudah, Pak. sudah ya, tolong kerjakan ya. Kita ketemu lagi masih ada 2 kali pertemuan ya. Ya, ujian ini kapan? Yang lain? Nasma, Desma, Putri, Najwa. Ujian ini kapan? Juli ya? Oke. Minggu depan nyoba lagi yang itu soalnya ya. Masih banyak soal-soal yang harus dikerjakan. Ya, terus terang aja. Saya rasa cukup. Halo, Naila, Musdalifah, Mutiara, Nasifa, Mumtaz apa namanya? Mumtaz ya. Sudah, Ya, Pak. kenapa? Udah paham semuanya? Gandes, Gandes sama Amalia. Iya, Pak. Sudah. Oke, jadi minggu depan saya kasih tugas. Tolong, ada yang presentasi? Siapa? Yang belum? Ngasih, Pak. Ya, oke, materinya apa tentang apa? Kasus kontrol. Nah, kasus kontrol walaupun terlambat gak apa, mengulang lebih pinter ya. Oke, minggu depan tolong tugasnya dipresentasikan salah satu saja sebagai relawan sama maju ya. Kita koreksi sama-sama seperti ini ya. Karena terus terang aja ujiannya seperti ini ya. Nanti kalau ujian Anda sendiri yang hitung, kalau sekarang bisa rame-rame dengan teman ya. Bawa kalkulator boleh ya. Tuh ya, paham ya? Cukup? Saya Tuh, mau Pak.
Coba, Bapak, ya, apa? maaf ini elemennya nggak bisa buat absen, Pak. Lagi error. Ini kalimatnya error apa? Kameranya atau Iya, gimana? lagi error, Pak. Ini. Oh, ya oke. Kalau gitu tugasnya tolong dikumpulin minggu depan ya, dikerjakan ya. Iya, Bapak. Ya, Ya, Pak. siapapun yang maju silakan untuk lebih mengerti. Terus terang aja sekali lagi, saya ingatkan. Soalnya adalah multiple choice, apa? Bukan multiple choice, sorry, esai, ya, ya. Hitungan semua, ya, hitungan semua, termasuk case control, cohort, screening, dan apa incident rate dan prevalent case fatality rate, ya itu aja, ya. Kalau Anda nggak punya catatan, nggak ngerti ya, wallahualam nanti ya. Tolong nanti maju ke depan, volunteer setelah presentasi ya apa mahasiswa yang punya tugas silakan ya, seperti tadi ya formalitas itu maju karena itu sudah merupakan tugas ya. Nanti saya nilai Anda betul-betul melaksanakan tugasnya atau tidak. Tugas dan nilai tersendiri. Oke, cukup ya, Candice? Yang Iya, lain? Pak. Sudah cukup. Oke, saya akhirin. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Ya. wabarakatuh. Ya, jangan lupa minggu depan ya, mudah-mudahan nggak libur lagi. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama